Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi di pembelajaran tematik 5I, khususnya mata pelajaran PKN. Hari ini kita akan belajar materinya kita itu yang pertama tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, manfaat dan contoh hidup rukun. Dan materi kita yang terakhir, itu akibat jika tidak rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Sekarang kita akan masuk tentang persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan? Persatuan itu adalah berkumpulnya atau bersatunya macam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Sedangkan kalau kesatuan itu merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Jadi kesatuan itu hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Sedangkan persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang kuat. Materi yang selanjutnya tentang makna persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu mempunyai makna. Yang pertama, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan NKRI yang kuat. Yang kedua, makna yang kedua itu persatuan dalam keragaman budaya Indonesia untuk melindungi serta menjaga keragaman budaya. Yang ketiga, merupakan modal utama menjaga dan mempertahankan keutuhan negara kita. Dan yang terakhir, dapat mewujudkan dalam perilaku saling menghormati, menghargai, toleransi, dan hidup rukun. Itu adalah makna persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Bahkan seorang pemimpin pun mempunyai usaha untuk menerapkan persatuan dan kesatuan. Apa usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin? Yang pertama, dia mewajibkan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, meratakan pembangunan hingga ke seluruh daerah. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Yang keempat, memberikan kebebasan beragama dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kelima, mengajak untuk saling menghargai dan menghormati. Yang keenam, menjunjung persamaan hak dan kewajiban. Yang ketujuh, menyelenggarakan Festival Budaya Indonesia. Dan yang terakhir, memperkenalkan budaya Indonesia yang beragam. Ini adalah 8 usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menerapkan persatuan dan kesatuan, supaya Indonesia menjadi negara yang tetap utuh. Nah, dari perilaku kita, apabila kita tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan, ada akibatnya, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara. Kita masuk ke yang pertama. Akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Yang pertama, kurangnya kerukunan anggota keluarga. Jadi, tidak rukun antara satu keluarga, antara saudara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, pekerjaan menjadi sulit dikerjakan. Kenapa sulit dikerjakan? Karena tidak ada rasa kebersamaan. Yang ketiga, suasana rumah menjadi tidak tentram, tidak damai, dan tidak aman. Dan yang terakhir, akan terjadi perpecahan antar keluarga. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan. Makanya, supaya jika tidak ingin terjadi hal seperti ini, maka kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya, kalau tadi di lingkungan keluarga, sekarang kita akan bahas akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah
kurangnya rasa peduli terhadap teman. Yang kedua, memilih-milih teman dan tidak menghargai teman yang berbeda. Yang terakhir, sering mengejek teman sehingga tidak disenangi oleh teman. Ini akibatnya jika kita berperilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Apa akibatnya? Yang pertama, kurang toleransi dan tenggang rasa antar warga masyarakat. Yang kedua, mudah terjadinya perpecahan antar masyarakat. Yang ketiga, kurangnya sikap saling menghormati dan menghargai. Dan yang terakhir, keamanan dan kebersihan lingkungan tidak terjaga. Ini adalah akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara. Tadi kita sudah bahas di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Dan sekarang akibat jika kita tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara. Apa akibatnya? Yang pertama, kurangnya rasa cinta tanah air. Yang kedua, terjadi perpecahan antar kelompok dan golongan. Yang ketiga, melemahnya sistem pertahanan dan keamanan bangsa akibat ancaman dari dalam dan luar. Itu akibatnya untuk bangsa dan negara. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perilaku yang tidak menjunjung persatuan dan kesatuan. Apa contoh perilakunya? Yang pertama, bermain hanya dengan teman satu suku. Dia tidak mau bermain dengan suku yang lain. Contoh perilakunya. Ini tidak boleh diikuti ya. Yang kedua, hanya membanggakan budayanya sendiri. Yang ketiga, menolak hasil musyawarah atau diskusi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, tidak memiliki toleransi dan sikap saling menghormati antar sesama. Dan yang terakhir, tidak melaksanakan kewajiban sehingga mengganggu hak orang lain. Nah, dari kelima contoh perilaku ini tidak boleh kita mencontoh. Ini adalah perilaku yang tidak baik untuk diikuti. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang hidup rukun. Sekarang kita pelajari tentang ciri-ciri hidup rukun. Hidup rukun pasti sudah tahu semua apa itu hidup rukun, bagaimana itu seharusnya kita hidup rukun. Jadi di sini saya jelaskan kembali. Apa saja ciri-ciri dari hidup rukun? Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar manusia. Atau antara yang satu dengan yang lain harus saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, senantiasa membina hubungan baik dengan orang lain. Yang keempat, mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap manusia. Dan yang terakhir, memuji dan memberikan penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Ini adalah ciri-ciri hidup rukun yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, ada manfaat jika kita melaksanakan atau menjalankan hidup rukun. Apa saja manfaat yang kita dapatkan? Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menciptakan hidup yang aman, damai, dan tentram. Yang keempat, tidak mudah goyah akan gangguan yang mengancam persatuan bangsa. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Ini adalah manfaat dari hidup rukun. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh perilaku hidup rukun. Nah, apa saja contoh-contohnya? Yang pertama, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan. Jadi kita bermain dengan teman tidak boleh membeda-bedakan.
Contoh perilaku hidup rukun yang kedua, bekerja sama dalam hal kebaikan. Yang ketiga, saling membantu satu sama lain. Yang keempat, belajar bersama. Yang kelima, memiliki sikap hormat dan patuh. Dan yang keenam, harus bersikap adil. Ini adalah contoh kecil perilaku hidup rukun. Masih banyak lagi contoh perilaku hidup rukun. Tapi di sini saya jelaskan atau saya tuliskan cuma ada 6. Ini adalah contoh perilaku hidup. Nah, apa akibatnya jika kita tidak hidup rukun? Akibat yang kita dapatkan jika kita tidak hidup rukun, yang pertama, kehidupan menjadi tidak aman, tidak damai, dan tidak tentram. Jadi, kalau misalnya kita tidak hidup rukun, pasti kita merasa hidup kita menjadi tidak aman. Akibat yang kedua, rawan terjadi masalah yang dapat mengancam keutuhan negara kita. Dan yang terakhir, rawan terjadinya perpecahan dan perselisihan. Jadi ini akibatnya jika kita tidak hidup rukun. Makanya jika tidak mau terjadi hal-hal seperti ini, kita harus hidup rukun. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara. Nah, itu dia materi kita hari ini. Dari materi yang sudah saya jelaskan, ada beberapa latihan soal, ada 5 soal. Soal ini buat kalian untuk bisa mengetahui sampai di mana pemahaman materi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, kurangnya rasa peduli terhadap teman adalah contoh akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan apa. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain adalah ciri-ciri dari apa? Yang ketiga, salah satu usaha yang dilakukan pemimpin dalam menerapkan persatuan dan kesatuan adalah, apa usaha pemimpin yang dilakukan pemimpin dalam menerapkan persatuan dan kesatuan? Salah satunya saja. Kemudian yang keempat, salah satu manfaat dari hidup rukun adalah, apa manfaat dari hidup rukun? Yang kelima, salah satu akibat jika tidak hidup rukun adalah, jadi disuruh sebutkan salah satu saja. Itu dia latihan soalnya, ada 5 nomor. Demikian penjelasan materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.